Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi, Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang tentunya menarik lagi, yaitu Kristen Pegelinu. Betul, Kristen Pegelinu. Bapak ini bisa aja. Begini, dengarkan ya sampai habis supaya Anda mendapatkan pengertian yang komprehensif. Saya ada di komplain lah, sebut saja demikian, sama orang Kristen juga, yang entah kenapa mungkin tersentil atau gimana. Dia bilang, kok Bapak sukanya mengkritik Kristen sih? Dia bilang, memang Bapak orang Kristen? Iya, saya orang Kristen. Saya juga pendeta. Saya tidak mengkritik kekristenan. Kekristenan tidak ada yang salah. Ya, saya mengkritik oknum-oknum yang mengaku orang Kristen. Itu saja, ya. Tidak ada yang salah dengan kekristenan. Jangan marah sama saya. Ya, kalau Anda marah, jangan-jangan Anda yang kena kritik, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, rasanya tidak ada orang Kristen yang tidak tahu ayat ini. Oke? Mungkin juga ayat ini menjadi salah satu ayat favorit dari tidak sedikit orang Kristen. Bunyinya demikian ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu terambil dari Matius pasal 11 ayat 28. Ayat ini seperti suatu oase di padang pasir bagi orang yang sedang kehausan. Seperti sepotong pizza atau semangkok bakmi bagi yang sedang lapar berat. Seperti kedatangan Simbo yang pinter mijit buat hilangkan pegalinu akibat urat-urat yang kaku atau keseleo karena kerja keras seharian. Oke? Itulah ayat-ayat ini yang mungkin dipersepsikan seperti demikian. Oke? Nah, seorang ibu yang curhat tentang masalah rumah tangganya yang sedang dihadapinya kepada teman-temannya yang kebetulan juga orang Kristen gitu ya. Dan dia curhat di saat arisan ya. Biasanya si ibu ini atau siapapun lah, si ibu atau si bapak gitu ya, yang curhat tentang masalah yang dihadapinya, biasanya meskipun tidak selalu, otomatis diberikan ayat itu sebagai panasea. Tahu panasea? Obat yang mujarab. Diberikan ayat itu. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi seakan-akan datanglah kepada Yesus. Dia akan menyelesaikan masalahmu. Kira-kira begitulah pengertian kebanyakan orang Kristen, meski tidak semua, atas ayat itu. Ya. Tadi saya katakan ibu-ibu kalau di arisan. Juga tak tertutup juga yang tadi saya katakan bapak-bapak di pertemuan bisnis misalnya, ya kan? Yang saling curhat, apalagi sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19, ya kan? Resesi ekonomi yang menghantui Indonesia. Biasanya ayat ini ujung-ujungnya dijadikan penenang. Tenang, inilah obat mujarab gitu ya. Benarkah semua orang yang letih lesu dan berbeban berat akan diberikan kelegaan jika datang kepada Yesus? Letih lesu dan beban berat yang seperti apa yang akan diberikan kelegaan? Seperti apa? Nah, ini harus ngerti dulu. Jangan semua masalah, semua letih lesunya itu datang kepada Yesus diberikan kelegaan.
Loh, kalau Anda letih lesunya karena capek kerja, macul seharian, datang kepada Tuhan Yesus diberikan kelegaan, memang lu pikir Tuhan Yesus tukang pijit? Hah? Kurang ajar. Ya enggak lah, bukan begitu. Atau apakah karena Anda punya masalah, terus Anda bergumul dengan masalah sehingga Anda pening gitu ya, letih gitu ya karena pergumulan, Anda datang ke Tuhan Yesus, langsung Tuhan Yesus selesaikan gitu, kasih kelegaan begitu, gara-gara ayat ini. Nah, jadi yang mana yang Tuhan Yesus benar-benar memberikan kelegaan sesuai dengan ayat ini. Nah, maka dari itu kita harus pelajari konteks ayat ini dengan benar. Jangan sembarangan pakai. Kalau Anda sembarangan pakai ayat ini, Anda sama aja menjadikan Tuhan Yesus sebagai tukang pijit, seperti si mbok yang pintar mijit itu, melepaskan letih lesu Anda. Bukan itu maksud ayat ini ya. Astaga, inilah saya kadang-kadang suka miris gitu ya. Betul, kalau kita letih lesu karena seharian kerja di kantor, pening, ya panggil si mbok langganan kita, suruh pijit, aduh lega nih mbok, terima kasih gitu ya. Tetapi maksud ayat ini untuk memberikan kelegaan yang letih lesu dan berbeban berat bukan karena dia tadi capek kerja atau capek pikiran, ya, karena masalahnya nggak selesai-selesai, lesu. Bukan, ya. Jadi kita harus mengerti sebelum mengerti ayat itu dengan benar. Jadi mengerti dulu konteksnya gitu ya. Jadi begini. Nah, bukan berarti ayat itu kita baca ya lalu berdoa sehingga kita jadi lega. Bukan itu juga. Oke? Begitu juga kalau Anda sedang berhutang kepada seseorang terus diuber-uber oleh debt collector gitu dan harus bayar, Anda baca ayat itu terus lega gitu. Bukan juga. Beban hutang Anda tetap Anda harus lunasi. Kalau tidak bisa sekarang, ngomong baik-baik, minta waktu gitu ya. Bukan berarti Anda pakai doa ini minta Tuhan memberikan kelegaan sehingga Tuhan yang turut campur tangan menyelesaikan hutang Anda. Bukan. Itu tetap kewajiban Anda, ya kan? Nah, dengan demikian ayat ini juga tidak bisa Anda gunakan supaya orang yang memberikan hutang kepada Anda jadi lupa. Enggak. Anda tetap harus bertanggung jawab. Kalau tidak bisa sekarang, Anda bilang, kasih saya waktu ya bro, kasih saya waktu ya sis, gitu. Itu baru jadi orang yang bertanggung jawab. Oke? Nah, kesalahan tidak sedikit gereja adalah tidak mengajari jemaatnya akan arti sesungguhnya dari ayat ini. Ayat ini sebenarnya sangat sederhana, sederhana sekali. Tapi saking sederhananya mudah dipelintir, ya kan? Sehingga pengertian jemaat tidak tepat atas ayat ini. Mereka selalu menganggap ayat ini adalah ayat yang bisa dipakai sebagai obat mujarab untuk setiap permasalahan mereka. Ya, tadi ya, pegel pakai ayat ini, pusing karena hutang pakai ayat ini, dan seterusnya dan seterusnya. Masalahnya adalah mereka akan kecewa jika permasalahannya yang dia gumuli berdasarkan ayat ini tetap ada dan kelegaan yang dijanjikan tidak datang. Ya, karena bukan itu maksud ayat ini, ya. Ya jelaslah karena kelegaan yang diharapkan atau dipersepsikannya itu atas dasar pengajaran yang salah pasti tidak akan datang. Malah tambah stres lu coy. Nah, jadi yang benar apa sih ayat ini, tujuannya apa gitu. Gini, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Keletihan, kelesuan, dan beban berat yang dimaksud oleh ayat ini adalah perilaku kita yang tidak pernah puas-puasnya mengejar kesenangan duniawi yang tiada habisnya. Sekali lagi, pelan-pelan ya. Yang dimaksud dengan keletihan, kelesuan, dan beban berat dari ayat ini adalah perilaku kita sendiri yang tidak pernah puas-puasnya mengejar
kesenangan duniawi yang tiada habis-habisnya. Sudah punya motor yang ya sebut saja yang 7 juta gitu ya, nggak puas karena ada teman yang punya motor 10 juta. Dia mau ganti motor minimum sama 10 juta. Kalau nggak, kalah gengsi. Jadi dia tidak puas. Dia mengejar kesenangan duniawi demi gengsi. Punya mobil Jepang. Lihat tetangga punya mobil Jerman, nggak puas dia. Dia kejar kesenangan duniawi, harus punya mobil Jerman juga supaya puas. Inilah keletihan, kelesuhan, dan beban berat karena dia terus-menerus dibuat capek mengejar kesenangan dunia. Sudah mulai nangkap? Itulah yang dimaksud keletihan, kelesuhan, dan beban berat yang diakibatkan oleh perilaku orang Kristen itu sendiri yang mengejar kesenangan duniawi. Maka dia akan keletihan, kelesuhan, dan berbeban berat atas target duniawi atau target kesenangan duniawi yang dia ciptakan sendiri. Yang tidak dicapai, maka dia akan bersedih, beban di hatinya. Nah, disinilah yang Tuhan mau bebaskan, ya. Nah, oleh karena itu, begitu juga terjadi misalnya kalau Anda sudah diberi berkat, diberi ya rumah gitu ya yang sederhana. Sekali lagi, lihat teman beli rumah agak bagus gitu ya. Anda targetkan harus punya rumah yang lebih mewah. Nah, itu akan menjadi beban. Karena Anda mengejar kesenangan duniawi. Sekali lagi, bukannya salah Anda bisa beli rumah mewah atau apa. Bukan, kalau memang itu rezeki Anda ya beli. Tapi bukan sesuatu yang Anda cari-cari hanya untuk prestise. Hanya untuk kesenangan. Hanya untuk harga diri. Oke, itu yang bisa membuat Anda letih lesu dan berbeban berat. Ya, sekali lagi ya, tidak salah beli motor bagus, beli mobil bagus, beli rumah bagus, tidak salah. Kalau itu memang Tuhan memberikan rezeki, ya belilah, nikmatilah ya. Tapi apa motivasi di balik itu? Kalau motivasi di balik itu hanya untuk prestise, harga diri, maka itu salah. Dan pastinya ketika mengejar itu Anda pasti letih lesu dan berbeban berat. Ya, jadi jika motivasi Anda ingin mendapatkan pengakuan, pujian dari orang-orang atas kepemilikan barang-barang itu, maka pasti motivasi Anda salah. Motivasi yang salah inilah yang membuat orang tiada henti-hentinya mengejar kesenangan duniawi. Apa itu? Pengakuan, pujian, harga diri. Sehingga semuanya itu membuat diri kita letih lesu dan berbeban berat. Bahkan jadi melupakan apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki atas diri kita dan apa yang Tuhan kehendaki supaya diri kita perbuat di dalam hidup kita. Bukan untuk mengejar itu semua. Ya, itu bisa membuat kita lupa. Nah, jadi Tuhan itu akan memberikan kelegaan jika Anda mau melepas letih lesu dan berbeban berat itu yang Anda ciptakan sendiri. Datang kepada Tuhan, lepaskan itu motivasi-motivasi yang salah. Itulah maksud ayat itu. Marilah kepadaku, Anda semua yang masih mengejar kesenangan dunia, karena itu akan membuat Anda letih lesu dan berbeban berat. Ikutlah aku, nanti aku kasih tahu apa yang harus kau perbuat. Itu maksudnya datang kepada Yesus supaya letih lesu dan berbeban berat Anda mengejar kesenangan-kesenangan duniawi Anda tinggalkan. Begitu Anda tinggalkan, Dia akan memberikan Anda kelegaan. Anda akan belajar, oh puas untuk sampai sini saja gitu ya. Tidak lagi ngoyok mengejar lagi, ngejar lagi. Oke? Jadi pertanyaannya, apakah sekarang Anda masih menjadi Kristen pegelinu yang selalu minta kelegaan atas keletihan Anda, kelesuan,
dan meminta Tuhan mengangkat beban berat Anda tanpa mengerti apa letih lesu dan beban berat apa yang mau Tuhan angkat atau Tuhan legakan. Ya, jujur saya pernah jadi Kristen pegelinu yang tersesat mencari kelegaan atas semua letih lesu dan berbeban berat atas beban berat yang saya ciptakan sendiri. Pakai ayat ini ya salah lah. Padahal yang Tuhan maksud adalah memberikan kelegaan dalam hal memberikan perhentian, anapauso, berhenti mengejar kesenangan duniawi. Itu berhenti dari perilaku-perilaku yang tidak puas-puasnya mengejar kesenangan duniawi itu. Lalu berbalik kepada Tuhan serta tunduk untuk melakukan hal-hal yang justru Tuhan kehendaki, yaitu memikul kuknya. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga tercerahkan seperti Anda. Shalom.